Dari rekapitulasi yang Bapak sampaikan pada pagi tadi di grup WA, itu masih ada beberapa teman kita belum menyelesaikan tugasnya. Namun di dalam kesempatan ini Bapak akan memberikan informasi juga terkait dengan tugas yang kita kerjakan ini ya. Yang mana tugas yang kita kerjakan ini Bapak akan share di tampilan LMS. Bentar. Di LMS ini Bapak perlu sampaikan bahwa tugas yang sudah kita kumpulkan itu, coba Bapak buka. Apakah terlihat halaman LMS Bapak? Terlihat ya? Ya. Untuk soal uraian dalam bentuk HOTS ya, perlu Bapak sampaikan. Ini nunggu jaringan sedikit, mohon maaf ya. Nah, ada 17 orang yang sudah mengumpulkan tugas. Sementara jumlah kita di dalam kelas ini itu sejumlah 20 orang. Jadi ada 3 orang yang belum mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan tugas. Nah, terkait dengan penugasan ini, sebagaimana yang soal yang Bapak tampilkan ini, ada 3 soal ya. Bagaimana penerapan pembelajaran terpadu di sekitar tempat tinggalmu ya. Kemudian setelah kita menguraikan itu, membandingkan dengan konsep dasar pembelajaran yang kita lakukan ya, di dalam mata kuliah PDIPK 4205 tentang pembelajaran terpadu di SD. Kemudian dari yang temukan itu carilah apa yang menjadi kelemahan ataupun kekuatan di dalam pelaksanaan ataupun penerapan pembelajaran terpadu di tempat tinggal kita. Dari kelemahan yang kita peroleh itu, kita diminta untuk memberikan solusi. Apa solusi yang diberikan terhadap kelemahan yang ditemukan apabila nanti adanya perbaikan pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD di sekitar tempat tinggal kita. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, coba kamu ingat kembali bagaimana seorang gurumu ya, yang memiliki keterampilan mengajar. Di sini Bapak meminta kita untuk memilih salah satu guru kita yang dahulu yang memiliki keterampilan dasar mengajar yang paling baik. Nah, kemudian yang paling baik itu kita ceritakan bagaimana dia melaksanakan tugasnya di dalam pembelajaran terpadu tersebut atau memiliki keterampilan dasar mengajar. Kemudian dari yang kita jelaskan secara singkat itu, kita diminta untuk menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Nah, terkait dengan kelemahan, di sini juga diminta pula kita untuk memberikan solusi sehingga nanti kelemahan yang kita temukan di guru kita terdahulu itu dapat disempurnakan harapannya. Tentu ini tidak melalui secara langsung, cuma hanya dalam bentuk teks pengertian tugas saja. Kemudian berikutnya pada soal ketiga, kita diminta untuk menyusun sebuah RPP ya, rencana pembelajaran terpadu untuk kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Yang ini terkait dengan modul 2 ya. Ya, terkait dengan modul 2. Modul 2 ini tentang kegiatan pendahuluan dan dalam pembelajaran terpadu, kemudian kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu, dan kegiatan akhir dan tindak lanjut kegiatan pembelajaran terpadu. Nah itu tentu di dalam hal ini ya kita akan bahas lebih lanjut tentang modul yang dimaksud. Nah, terkait dengan tugas-tugas yang sudah disampaikan, ini Bapak sampaikan siapa diantaranya teman-teman kita yang belum menyerahkan tugas ya. Di sini ada atas nama Mutia Eka Suci. Menurut informasi dari LMS Bapak,
tugasnya belum masuk. Termasuk juga Riana Puspita, kemudian Ratko. Nah, 3 orang teman kita ini belum mengumpulkan tugas minggu yang lalu. Sementara yang lain itu sudah selesai semua. Nah, terkait dengan tugas yang diberikan ini, terkait dengan tanggapan atau jawaban yang diberikan, beberapa teman kita di dalam mengerjakan tugas uraian ini itu sudah memberikan informasi yang jelas terkait dengan penerapan pembelajaran terpadu. Walaupun kejelasan ini masih ada keterbatasan yang ditemukan. Namun dari tagihan soal hot tersebut, tentunya di sini juga Bapak ingin sampaikan bahwa ada beberapa jawaban yang diberikan itu tidak dikemukakan adanya kelemahan. Apakah memang tidak ada kelemahan atau lupa memberikan informasi, sehingga sekaligus ada juga yang tidak memberikan informasi apa solusi. Dia menyebutkan kelemahan tapi tidak menyebutkan apa menjadi solusi di dalam penerapan pembelajaran terpadu di SD sekitar kita tinggal. Apakah informasi itu kita dapatkan melalui wawancara, telepon, tatap muka jaga jarak ya, atau mungkin kalau ada yang melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung bisa kita observasi. Nah itu. Begitu juga yang terkait dengan soal nomor 2, beberapa teman kita tadi di dalam rata-rata semuanya sudah menjelaskan mana guru-gurunya yang dianggap paling baik ya di dalam memiliki keterampilan dasar mengajar. Namun tagihan yang berikutnya masih ada yang mungkin apakah lupa atau mengabaikan terkait dengan apa kelebihan dan kelemahan yang ditemukannya pada gurunya yang paling baik itu. Nah begitu juga dengan RPP ya. RPP yang disusun itu ada juga yang masih rancu karena mungkin penjelasan dari modul 2 ini belum tuntas. Nah, maka dari itu di dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk memberikan bantuan belajar kepada mahasiswa sekalian terkait dengan proses umum ya atau prosedur umum di dalam pembelajaran terpadu. Apakah PowerPoint Bapak bisa terlihat, mahasiswa sekalian? Bisa terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Kalau sekarang? Belum, Pak. Ini karena jaringan mungkin tidak begitu bagus. Harap bersabar ya. Iya, Pak. Jika sudah nampak, mohon diinformasikan ya. Iya, Pak. Memang jaringannya agak sulit. Ini Bapak refresh berulang. Belum nampak, Pak. Iya nih, belum bisa Bapak tampilkan ya. Bentar. Kalau sekarang gimana? Belum, Pak. Pak. Jaringan.
jaringannya, terkendala jaringan. Bapak akan tutup beberapa bagian. Sekarang sudah tampil belum? Belum, Pak. Mungkin di stop dulu ini, share screen. Atau ulangin lagi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi masih kecil kan tampilannya? Belum layar penuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar. Kali ini bisa. Sekarang gimana? Sudah, Pak. Oke. Sudah layar besar, Pak. Suara penuh. Ya. Oke, kita memasuki modul 2 ya, tentang prosedur umum pembelajaran terpadu. Di mana di dalam modul ini tentang prosedur umum pembelajaran terpadu, kita dituntut secara umum untuk memahami bagaimana prosedur-prosedur secara umum di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Namun selain kompetensi umum, kita juga dituntut ke dalam kompetensi khusus ya. Nah, dari 6 kompetensi khusus yang Bapak tampilkan ini, perlu kita ketahui ini terdiri dari 3 bagian pada hakikatnya. Pertama, tentang kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Yang kedua, kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Kemudian yang ketiga, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Sementara poin nomor 2 ini ya, nomor 4 dan nomor 6, kita diminta untuk memberikan contoh-contohnya seperti apa sih kegiatan pembelajaran terpadu itu, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, serta kegiatan tindak lanjut. Nah, terkait dengan pencapaian kompetensi khusus ini, Bapak ingin masuk terlebih dahulu ke dalam modul kita, yakni modul KB1 ya, yang berkaitan dengan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Nah, kalau dari segi makna yang terdapat di dalam halaman 2.3 sampai 2.4, itu ada beberapa poin yang perlu kita cermati, di mana kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu itu memiliki makna bahwa kegiatan pendahuluan itu harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. Sistematis itu bersistem, ada urutan-urutannya sehingga nanti akan konstruktif terhadap kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu. Sementara fleksibel itu dalam bentuk rancangan pembelajaran dan pelaksanaannya itu yang memudahkan. Nah, tentu fleksibel yang dimaksud ini tidak lepas dari makna dari kegiatan pendahuluan itu sendiri yang menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Sementara efektif tentu efektifnya dengan waktu yang singkat, karena begitu juga efisiensi. Efisiensi ini terkait dengan tidak begitu membutuhkan biaya yang besar, efisien. Waktu efektif. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, tentu di dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, fleksibel, efektif, dan efisien. Nah, itu yang pertama, makna yang bisa kita temukan di dalam kegiatan belajar 1 ya, pada bagian A. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bahwa kegiatan pendahuluan itu harus ditempuh guru dan siswa pada setiap kali pelaksanaan pembelajaran. Jadi
tidak hanya seketika saja, di mana guru itu siap dan memiliki kesempatan, akan tetapi kegiatan pendahuluan ini harus dilaksanakan setiap kali pelaksanaan pembelajaran. Nah, itu. Yang ketiga, makna yang kita peroleh dari kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu ini, kita sadari bahwa kegiatan pendahuluan ini memiliki fungsi untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif. Kenapa? Karena tanpa adanya pendahuluan di dalam pembelajaran, misalnya kita langsung masuk di dalam kegiatan inti, nah tentu pembelajaran yang efektif itu sulit sekali kita capai. Maka dari itu penting sekali ya kegiatan pendahuluan itu di dalam sebuah pembelajaran, terutama di dalam pembelajaran terbaru. Nah, maka dari itu waktu yang singkat, maka semua ini harus dilaksanakan dengan baik. Nah, selain makna yang bisa kita kutip dari dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu ini, kita juga bisa melihat beberapa bentuk kegiatan pendahuluan di dalam pembelajaran terpadu ini. Nah, yang bagian ini bisa kita buka di dalam modul kita di halaman 2.4 ya. Dari 2.4 sampai halaman berikutnya, yaitu halaman 2.13 ya. Nah, apa saja bentuk kegiatan pendahuluan ini? Nah, tentu tentang penciptaan kondisi awal pembelajaran, memberikan acuan, sampai kepada membuat kaitan yang sering kita kenal dengan istilah apersepsi. Persepsi seperti apa, Pak? Mengaitkan materi pelajaran yang lalu atau pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Nah, itu bentuk kegiatan pendahuluan yang ketiga. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, di dalam menciptakan kondisi awal pembelajaran, pasti kita akan melakukan pengecekan terhadap kehadiran peserta didik. Nah, yaitu melalui absen. Kemudian berikutnya menumbuhkan kesiapan bagi siswa, baik dari segi tempat duduknya, sarana-sarana yang diperlukan untuk belajar. Nah, itu kondisi awal pembelajaran yang harus diciptakan oleh guru di dalam kegiatan pendahuluan. Dan kemudian yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis ya. Artinya pembelajaran tidak dilakukan secara otoriter. Maka memungkinkan kalau ada yang mau bertanya silakan, mencoba pendapat silakan, ingin mencoba silakan. Nah, maka dari itu penting bagi kita menciptakan suasana pembelajaran yang demokratis, di mana pembelajaran yang demokratis itu dalam rangka mengadakan kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Nah, termasuk juga menumbuhkan motivasi belajar, membangkitkan perhatian. Inilah yang kita maksud di dalam penciptaan kondisi awal pembelajaran. Kemudian masuk pada poin yang kedua, bagaimana pula yang dikatakan dengan memberikan acuan. Nah, ini terkait dengan memberitahukan tujuan yang diharapkan atau garis besar materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, seperti apa itu? Ini contohnya. Oh, ada tujuan pelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian nanti ada materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu yang dimaksud. Nah, tentu juga di dalam memberikan acuan dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran terpadu ini, kita akan menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh oleh siswa di dalam pembelajaran itu nanti. Di dalam kegiatan inti apa-apa saja yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, disitulah secara keseluruhan yang kita maksud dari memberikan acuan. Kemudian berikutnya membuat kaitan persepsi. Nah, persepsi ini kan terkait dengan apa pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik, termasuk juga materi yang sudah dipelajari, itu coba untuk mengaitkannya atau menghubungkannya. Nah, mengajukan penghubungan dari
atau mengaitkan pengalaman atau materi yang lalu kepada materi yang akan dipelajari itu bisa dilakukan melalui berbagai macam, melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang pelajaran yang sudah kita pelajari, atau menunjukkan manfaat materi yang akan dipelajari. Begitu juga kaitannya dengan meminta siswa mengungkapkan pengalamannya yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, tentu di dalam hal ini harus secara simultan kita lakukan di dalam kegiatan pelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, disinilah yang kita maksud di dalam membuat kaitan atau persepsi. Berikutnya perlu Bapak sampaikan, kalau konteks yang ada di dalam modul kita ada 3 kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran terpadu. Namun Bapak juga ingin memberikan informasi kepada kita kegiatan pendahuluan berdasarkan standar proses, yaitu Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yaitu standar proses pendidikan dasar dan menengah. Nah, terkait dengan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru di dalam penerapan kurikulum 2013, terutama di dalam mata pelajaran tematik atau tematik terpadu. Nah, terkait dengan ini, kegiatan yang harus dilakukan adalah pertama menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kalau ditanyakan, Pak, ini ada nggak di dalam modul kita yang terkait dengan poin yang lain? Ini sudah ada nih. Kalau bercerita tentang fisik, tentu di sini mengecek atau memeriksa kehadiran siswa. Itu bagian dari menyiapkan peserta didik secara fisik, termasuk juga menemukan kesiapan belajar siswa. Nah, itulah yang kita maksud di dalam kesempatan ini, yang termasuk di dalam penyiapan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran yang terdapat di dalam standar proses. Kemudian berikutnya ada bagian B, memberikan motivasi. Nah, apakah bagian B ini memberikan motivasi ini ada di dalam modul kita, Pak? Tentu ada. Ada menemukan motivasi belajar. Ini merupakan bagian dari penciptaan kondisi awal pembelajaran. Nah, berikutnya C, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, yang terkait dengan ini tentu berhubungan dengan acuan. Yang mana itu, Pak? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tentu terkait dengan hal tersebut, ini ada hubungannya dengan persepsi. Nah, mengajukan pertanyaan dan tambahan yang sudah dipelajari. Ini mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Nah, kalau di sini menggunakan kata pengetahuan yang lalu, ini menyatakan dengan ini maksud. Kemudian berikutnya bagian D, di dalam Permendikbud dan standar proses ini, guru di dalam kegiatan pendahuluan itu harus menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Nah, terkait dengan kegiatan ini, apakah ada di dalam modul kita? Itu ada. Ya, ini terkait dengan tujuan pembelajaran. Ini ada di dalam tujuan pembelajaran, yaitu bagian memberikan tujuan. Begitu juga dengan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Ini terkait dengan menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh oleh siswa. Jadi pada prinsipnya informasi yang ada di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses ini itu sudah ada di dalam modul kita. Sementara modul kita sudah ditulis jauh sebelum, karena di saat itu masih menggunakan KDK ya 2004. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita masuk di dalam kegiatan pendahuluan ini, Bapak perlu juga memberikan contoh ya, terkait dengan kegiatan pendahuluan berdasarkan standar proses. Nah, ini seperti ini contohnya.
Ini seperti misalnya peserta video dalam mengikuti pembelajaran, menyampaikan tujuan, cakupan materinya, kegiatan lainnya akan dilakukan. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, bagaimana kami bisa mendapatkan Permendikbud tentang standar proses? Nah, di bawah ini sudah ditulis, ya, bagian ini sudah ditulis bahwa di sini bisa kita peroleh melalui website Kemendikbud. Ini ada dalam bentuk versi PDF. Apabila kamu membuka file PDF hasil download itu nanti tentang standar proses, nah nanti silakan buka di halaman 11. Di halaman 11 lah 5 poin ini ditulis tentang kegiatan pendahuluan di dalam pembelajaran. Nah, itulah yang berkaitan dengan kegiatan pendahuluan. Nah, tentu setelah kegiatan pendahuluan ada namanya kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini berkaitan dengan KB2 di dalam modul kita. KB2 ini perlu Bapak informasikan, itu mulai dari halaman 2.32. Nah, bagaimana kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu? Nah, ini terkait dengan modul kita, prosedur umum kegiatan pembelajaran terpadu. Maka di bagian yang ini yang bisa kita temukan, pertama tentang makna kegiatan inti. Mohon maaf, salah halaman. Kegiatan inti ya, itu di halaman 2.19 ya, mohon maaf. 2.19 bagian yang pertama itu tentang makna kegiatan inti pembelajaran. Nah, apa makna yang bisa kita temukan dari halaman 2.19 sampai 2.20? Pertama, bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu merupakan proses pembentukan pengalaman belajar peserta didik atau disebut dengan learning experience. Nah, yang seperti apa, Pak? Sampai bertanya. Seperti misalnya kalau belajar tentang mengenal anggota tubuh, nah tentu bagaimana pembelajaran inti yang diciptakan oleh guru itu mampu membentuk pengalaman belajar siswa. Artinya seperti apa? Ini ada kepala, ada rambut, ada dahi, hidung, ada mata, telinga, sampai ke kaki. Nah, biasa ibu-ibu ini atau guru-guru di SD, apalagi di kelas 1 ya, terkait dengan kompetensi ini biasanya dilakukan dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi tentang anggota tubuh itu bagian dari proses pembentukan pengalaman belajar siswa. Atau juga bisa kita lihat seperti contoh gambar yang kedua ini. Ini guru beserta siswa itu lagi mempraktekkan bagaimana membuat kubus ya dari kertas atau karton. Nah, maka dari itu kegiatan pembelajaran yang mempraktekkan pertama memotong ya, atau bagian yang mana, kemudian melipat segala macamnya. Nah, tentu di sini kita maknai bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu adalah membentuk pengalaman belajar siswa. Halo. Halo. Sepertinya Bapak terlempar ya di dalam aplikasi. Karena jaringan ya, mohon maaf ya. Apakah suara Bapak bisa terdengar? Halo? Apakah suara Bapak bisa terdengar? Halo, Pak. Nah, mohon maaf tadi Bapak terlempar karena jaringan ya. Tahu-tahu keluar dari jaringan. Ya. Oke, Bapak lanjutkan ya. Oke.
Sudah Pak. Kita sudah masuk ke KB 2 tadi ya. Oke. Nah, selain dari bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu yaitu memiliki makna bahwa kegiatan pendahuluan itu merupakan proses pembentukan pengalaman belajar siswa atau disebut dengan learning experience. Seperti contoh-contoh yang Bapak tampilkan ini. Tentu di sini juga contoh ini bisa kita maknai bahwa kegiatan inti di dalam pembelajaran itu menumbuhkan pengalaman siswa secara terpadu. Jadi keterpaduan itu bisa kita lihat misalnya di dalam keterpaduan ada ilmu sosial di dalamnya, ada ilmu matematika, ada ilmu misalnya ilmu tentang bahasa, ada ilmu tentang estetika atau seni dan lain sebagainya. Nah, tentu di dalam kegiatan ini kita maknai bahwa kegiatan inti dalam pembelajaran terpadu itu mengupayakan agar siswa dapat menumbuhkan pengalaman siswa secara terpadu. Nah, tentu di dalam hal ini juga itu merupakan upaya yang bisa dilakukan agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Kegiatannya lebih berpusat kepada siswa. Seperti contoh gambar seperti ini apabila dipelajari dengan melalui bernyanyi atau dalam bentuk gerakan badan. Misalnya gurunya menyebut kepala, semuanya memegang kepala. Kalau ibu guru atau pak gurunya adalah menyebutkan telinga, semuanya memegang telinga. Itu salah satu bentuk dari upaya agar siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Bukan hanya mendengar saja, karena banyaknya aktivitas yang bisa dilakukan oleh peserta didik atau siswa di dalam pembelajaran itu tentu akan mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Begitu juga dengan kemampuan. Nah, tentu kegiatan-kegiatan inti pembelajaran di dalam pembelajaran terpadu ini kita harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kenapa? Setiap kegiatan inti pembelajaran tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Itu konteks. Termasuk di dalam hal ini pembelajaran terpadu. Nah, berikutnya siswa memiliki sikap positif terhadap bahan pelajaran yang digunakan. Nah, seperti apa? Oh, penting nih bahan pelajaran. Karena tanpa bahan ini kita tidak bisa melakukannya untuk membuat sebuah kursus. Nah, ini contohnya. Ya. Atau bisa juga dalam bentuk contoh-contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya maknanya adalah siswa dapat meningkatkan keaktifan siswa. Nah, tentu kegiatan belajar yang banyak melibatkan siswa atau berpusat kepada mahasiswa untuk melakukan pembelajaran itu secara langsung tentu akan meningkatkan keaktifan siswa. Itu yang tidak aktif ya berarti tidak melakukan proses pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu dengan kegiatan inti juga di dalam pembelajaran terpadu itu kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbuat langsung. Nah, ini berbuat langsung. Melakukan kegiatan pembelajaran langsung. Nah, tentu hal ini juga memenuhi kebutuhan siswa. Nah, seperti itu. Terkait makna-makna yang bisa kita lihat dari kegiatan inti dalam pembelajaran. Namun demikian, berbicara masalah bentuk kegiatan inti dalam pembelajaran pada halaman 2.20 ya, terutama terkait dengan 2.21 itu ada dua bentuk kegiatan di dalam pembelajaran terpadu. Kegiatan inti pembelajaran terpadu ini pertama penyajian bahan pembelajaran harus dilakukan secara terpadu melalui menghubungkan konsep dari mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Nah, tentu terkait dengan bentuk kegiatan pertama ini ya di dalam kurikulum 2013 di dalam mata pelajaran matematik ini sudah diprogramkan dan tidak perlu dilakukan oleh guru lagi mau melaksanakannya. Kemudian yang kedua, guru harus berupaya menyajikan bahan pembelajaran terpadu dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran.
strategi pembelajaran yang bervariasi, media pembelajaran yang bervariasi. Sehingga apa? Sehingga mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam upaya penemuan pengetahuan baru. Penemuan pengetahuan baru itu yang mana yang dimaksudkan? Yaitu materi yang akan dipelajari itu. Itu yang dimaksud dengan penggunaan strategi dan media pembelajaran yang variasi. Nah, terkait dengan penggunaan strategi maupun media pembelajaran, tentu banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Seperti di dalam halnya kita menggunakan strategi. Ada beberapa faktor. Ada faktor tujuan, ada faktor materinya, ada faktor siswa, ada faktor guru, ada juga faktor fasilitas, ruang, dan waktu. Nah, terkait dengan beberapa faktor ini, Bapak ingin memberikan gambar secara umum saja. Terkait dengan tujuan, bahwa secara umum tujuan pembelajaran yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu pasti tidak lain yang dilakukan terkait di 3 kemampuan. Apa ya 3 kemampuan itu, Pak? Tentu terkait dengan kemampuan sikap, kemampuan pengetahuan, begitu juga dengan kemampuan keterampilan. Nah itu. Nah tentu dengan perbedaan kemampuan yang ingin dicapai itu tentu tidak menggunakan strategi yang sama. Kenapa? Di saat kita ingin mempelajari tentang sikap, tentu nanti kita akan menyesuaikan strategi yang pembelajaran yang seperti apa yang dari sikap. Tentu ya, untuk mempelajari kemampuan atau kompetensi keterampilan tidak cukup dengan strategi sikap tadi, maka kita harus menggunakan strategi yang lain. Begitu juga dengan pengetahuan yang sebaliknya. Nah itu terkait dengan tujuan. Kemudian yang kedua, ya, faktor yang perlu dipertimbangkan di saat kita menggunakan strategi itu harus melihat tingkat kesulitan materi yang dipelajari. Maka semakin sulit materi yang dipelajari, maka komplikasi dari strategi yang dipilih atau strategi yang digunakan itu lebih menjadi pertimbangan yang lebih sulit lagi untuk dilakukan. Nah maka dari itu tingkat kesulitan dari materi yang dipelajari itu sangat mempengaruhi penggunaan strategi yang dilaksanakan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam memilih ataupun menggunakan strategi di dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu itu yaitu siswa. Karena siswa itu sendiri yang akan belajar. Nah, maka dari itu bagaimana karakter belajarnya, berapa jumlah peserta didik atau siswa yang terlibat di dalam pembelajaran itu sangat mempengaruhi strategi pembelajaran apa yang akan digunakan. Nah itu. Selain tujuan materi dan siswa, tentu ada yang keempat adalah guru. Nah ini guru adalah faktor utama di dalam mempertimbangkan penggunaan materi atau strategi pembelajaran. Apa yang maksud itu? Yaitu kemampuan guru itu. Kalau sebanyak-banyak strategi pembelajaran, tapi tidak semua strategi itu bisa kita laksanakan. Nah, setiap kita memilih atau menggunakan sebuah strategi, tentu kita pertimbangkan kemampuan kita. Apakah kita mampu menggunakan strategi itu? Sama hal seperti kita melakukan proyek ini. Apakah mampu kita melakukan membuat PowerPoint-nya sehingga itu menarik? Kalau kita tidak bisa membuat poin-poin yang penting di dalam sebuah proyek ini, tentu kita tidak akan memilih dengan strategi seperti ini. Tentu kita akan memilih strategi yang lain. Nah, begitu yang dimaksud di dalam poin keempat di dalam kegiatan inti pembelajaran dengan mempertimbangkan faktor ya guru di dalam penggunaan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fasilitas ruang dan waktu. Nah, fasilitas yang tersedia, di mana tempat itu dilaksanakan, kemudian bagaimana dengan ukuran waktunya, tentu itu menjadi tolak ukur kita di dalam menggunakan strategi pembelajaran. Kenapa? Fasilitas tidak mendukung, mungkin strategi itu tidak cocok untuk dilakukan.
Kalau seandainya ruang atau kesempatan yang ada itu tidak mungkin strategi itu digunakan, ya tentu tidak bisa. Nah, begitu juga dengan waktu. Apakah waktu cukup menggunakan sebuah strategi pembelajaran? Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kita di dalam penggunaan strategi pembelajaran. Selain itu, bentuk kegiatan inti pembelajaran itu dalam penggunaan media pembelajaran itu sendiri. Nah, kenapa? Karena ada beberapa nilai yang bisa dipetik di dalam penggunaan media. Di antaranya adalah di dalam kegiatan inti pembelajaran itu, penggunaan media itu bisa mengkonkretkan konsep yang abstrak. Nah, kalau gambar di sini adalah gambar sistem peredaran darah. Nah, tentu kalau misalnya kita ajarkan kepada siswa tentang hal ini, bagaimana peredaran darah itu, tidak mungkin kita memperlihatkan darah kita. Nah, tentu ini membutuhkan media. Nah, sebagai contoh misalnya, ini Bapak stop slideshow-nya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kebetulan gambarnya gambar GIF, tapi tidak bisa tampil di slideshow. Jadi kalau tidak slideshow baru bisa tampil. Nah, seperti ini proses dari peredaran sistem peredaran darah pada manusia. Nah, tentu yang abstrak yang ada di dalam tubuh kita ini, tentu supaya anak-anak itu bisa jelas ya perlu adanya media. Maka disinilah kita akan bisa melihat di dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu bahwa nilai yang didapat dipetik di dalam menggunakan media itu mampu memberikan informasi secara konkret terhadap konsep yang masih abstrak. Nah, itu deh. Apakah itu saja Pak yang bisa kita petik di dalam penggunaan media? Tidak. Ada lagi yang kedua, yaitu menghadirkan objek yang berbahaya dan sukar didapat. Ini seperti apa pula itu Pak? Nah, terkait dengan menghadirkan objek yang berbahaya seperti contoh gambar di sebelah ini. Nah, kalau kita lihat ini akan ada sekumpulan gambar binatang buas. Nah, binatang buas itu pasti berbahaya kan? Apakah mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak SD atau siswa SD itu untuk mengenali binatang buas itu kita harus langsung bertemu dengan binatang buas? Tentu tergantung dengan fasilitasnya. Seperti di tempat kita, apakah ada kebun binatang, apakah di kebun binatang itu ada nggak harimau, ada nggak singa, ada nggak beruang dan sebagainya. Nah, itu kan terkait dengan fasilitas yang ada. Nah, tentu kita melakukan secara langsung tidak mungkin ya. Di mana mau kita temukan, walaupun ketemu nanti ya berbahaya atau tidak. Di saat kita bertemu dengan binatang buas. Nah, tentu dengan menggunakan media hal ini bisa diatasi. Misalnya dijadikan visualisasi, apakah gambar gerak atau gambar bergerak, tak bergerak ataupun gambar gerak. Kalau gambar gerak bisa dalam bentuk video, kalau gambar seperti ini ya gambar tidak bergerak. Nah, itu terkait dengan nilai yang dipetik dalam menggunakan media, terkait yang menghadirkan objek yang berbahaya dan sukar didapat. Kemudian yang ketiga, nilai yang dapat kita petik dalam penggunaan media dalam kegiatan inti pembelajaran terpadu itu adalah dapat menampilkan objek yang terlalu besar. Begitu juga dapat menampilkan objek yang terlalu kecil. Nah, sebagai apa contohnya? Nah, kalau misal kita mau memperkenalkan pada siswa tentang kapal, kereta api, ada mobil besar di sini, ada pesawat, kan tidak mungkin di semua tempat ini kita kunjungi, dan tidak mungkin ini ada di tempat-tempat di sekitar kita melaksanakan proses pembelajaran. Apalagi misalnya di Merangin kereta api ada nggak ada. Kalau misalnya mobil ada Pak, mobil pengemudi raya lewat di jalan lintas. Kalau kapal tidak ada Pak, kapal terbang mungkin adalah sekali lewat, itu pun saya bisa sampai untuk melihatnya. Nah, tentunya terkait dengan objek yang terlalu besar ini dan sulit untuk kita capai, itu bisa kita gunakan visualisasi.
gambar-gambar ataupun video tentang pengenalan besar. Begitu juga misalnya kita masuk dalam pelajaran PAI mungkin tentang pengenalan Ka'bah. Ka'bah itu kan ada di Mekah, ya mungkin anak-anak kita ada ke Mekah. Maka dari itu, maka kita dapat memvisualisasikannya. Nah, begitu juga misalnya belajar tentang mengenal gunung, bukit, atau tumbuhan tertentu yang tidak ada di tempat kita. Nah, tentu terkait ini kita membutuhkan. Nah, itulah beberapa nilai yang bisa kita petik dalam menggunakan media untuk menampilkan objek yang terlalu besar. Sementara untuk menampilkan objek yang terlalu kecil, seperti serangga-serangga yang ada di dalam ini kan kecil nih. Atau mungkin yang lebih kecil lagi itu seperti virus atau kuman. Nah, seperti misalnya di telapak kita ini kan rata-rata memiliki kuman, kotoran, tapi tidak bisa nampak oleh mata. Begitu juga seperti COVID-19 yang sekarang masih mewabah. Apakah bisa kita lihat COVID-19 itu seperti apa? Tidak secara kasat mata, akan tetapi melalui media yang sudah divisualisasikan, ini bisa terlihat. Seperti ini tuh, yang dikatakan yang virus corona itu. Nah, itu dia. Nah, karena apa? Karena virusnya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, itulah nilai yang ketiga terkait dengan penggunaan media. Kemudian yang terakhir, penggunaan media ini itu bisa kita petik dengan memperlihatkan gerakan yang cepat, termasuk juga gerakan yang lambat. Nah, seperti apa, Pak? Ini Bapak kebetulan ada punya video yang diambil di YouTube. Bisa dilihat sekilas tentang contohnya. Gerakan cepat pesawat gitu ya. Karena kita pikir yang kita lihat ini pesawat yang kita. Wah, cepat sekali pesawatnya. Nah, itu pesawat tempur itu. Juga terlalu cepat. Sangat cepat. Pesawat tempur. Pesawat tempur juga sangat cepat. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ya, terkait dengan kecepatan ini itu tidak bisa kita lakukan secara langsung. Maka kita membutuhkan media untuk memvisualisasikan. Nah, terus kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana memperlihatkan gerakan yang lambat? Yang terpikirkan gerakan yang lambat itu di sekitar kita itu ada cacing. Nah, ini contohnya misalnya keong gitu kan. Kalau misalnya kita mau melihat bagaimana keong itu mencapai dari satu titik ke titik yang lain berkaitan dengan kecepatan, tentu lama kita harus nongkrongin keong tersebut jalan dengan lamban atau lambat. Nah, tentu melalui media pembelajaran ini bisa kita atasi. Yaitu yang dimaksud dengan penggunaan media itu kita bisa memperlihatkan gerakan yang lambat. Karena yang lambat itu bisa kita pantau melalui media ini kan bisa dipercepat. Nah, ini coba lihat. Kalau seandainya Bapak majukan, maka jalannya lebih cepat. Nah, itu semua tentu menggunakan media seperti media yang kita gunakan sekarang. Nah, itulah bentuk-bentuk kegiatan inti pembelajaran baik dari segi pertimbangan di dalam kita memilih strategi pembelajaran maupun di dalam kita menggunakan media pembelajaran. Nah, terkait dengan konsep ini Bapak ingin berikan contoh tema yang ada di kelas 1, yaitu tema 1 diriku, yaitu dengan subtema 4 menyukuri perbedaan. Contohnya di subtema keberagaman dalam keluarga. Nah, tentu keberagaman dalam keluarga itu bentuk kegiatan inti yang seperti apa yang bisa dilakukan. Tadi kan ada strategi, kemudian ada media. Terkait dengan hal tersebut tentunya seperti contoh yang Bapak tampilkan ini adalah satu contoh materi pembelajaran menggunakan media visualisasi foto, anggap saja foto seperti itu tentang keberagaman dalam keluarga. Nah, keberagaman dalam keluarga ini apa contohnya? Ada ayah,
ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, itulah keberagaman yang ada di dalam keluarga. Nah, bentuk kegiatan inti pembelajaran seperti apa bisa dilakukan di dalam pembelajaran terpadu? Maka di dalam kegiatan pembelajaran ini kita bisa melakukan kegiatan mengamati. Jadi anak diminta untuk mengamati keluarganya masing-masing, yang diamati nanti untuk melihat tentang persamaan maupun perbedaan. Contohnya di sini ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, contoh misalnya terkait dengan rambut. Apa perbedaan rambut ayah, rambut ibu? Nah, di sini diisi oleh anak-anak. Nah, begitu juga tentang kacamata. Siapa saja yang menggunakan kacamata? Ada adik, ada ibu. Kemudian kesukaan. Bisa lagi nggak yang lain? Bisa juga. Karakteristik pakaiannya. Misalnya yang perempuan itu lebih cenderung menggunakan rok atau menggunakan jilbab. Sementara yang laki-laki bisa menggunakan celana. Termasuk juga persamaan dan perbedaan yang terdapat di dalam jenis kelamin itu. Nah, itulah yang terkait dengan contoh kegiatan inti di dalam pembelajaran berpadu. Kemudian berikutnya, selain kegiatan mengamati, apalagi kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan di dalam kegiatan inti ini? Itu sebagai contohnya adalah melakukan kreasi. Ayo berkreasi. Kenapa? Karena keberagaman di dalam keluarga itu tentu ada kreasi-kreasi yang terdapat, yang merupakan perbedaan ataupun persamaan di dalam sebuah keluarga. Nah, maka dari itu, ini sebagai contoh, misalnya kreasinya membuat boneka dari kulit jati. Bahan yang dibutuhkan, kemudian cara membuatnya, langkah 1, langkah 2, 3, dan 4, dan terakhir jadilah boneka dari bebek. Nah, itu terkait dengan bentuk kegiatan inti dalam pembelajaran. Kemudian contoh kegiatan lain selain melakukan kreasi dan pengamatan, kegiatan pembelajaran di dalam tematik terpadu ini dalam kegiatan intinya juga bisa melakukan kegiatan bersama orang tua. Nah, kegiatannya seperti apa? Nah, contoh, kalau mau menemukan keberagaman dalam keluarga, nanti orang tua bisa menceritakan kepada anak tentang apa yang keistimewaan yang dimilikinya. Nah, tentu dalam hal ini setidaknya ada 3 kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kegiatan inti. Namun tentu tidak untuk kemungkinan tidak hanya sekitar 3 kegiatan ini. Seperti yang terdapat di dalam pembelajaran saintifik misalnya. Saintifik itu mulai dari misalnya mengamati atau membaca, kemudian menanyakan, setelah menanyakan mengumpulkan, setelah mengumpulkan mengumpulkan. Nah, itu terkait dengan pembelajaran saintifik, ya. Nah, bisa juga dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Namun di dalam kesempatan ini, Bapak juga akan memberikan informasi yang lain, ya. Sumber yang memiliki sumber yang lain selain dari modul kita terkait dengan kegiatan inti yang terdapat di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang skala proses. Apa yang terdapat dalam kegiatan inti dalam skala proses ini? Pertama, terkait dengan menggunakan model, menggunakan metode, menggunakan media, termasuk di sini juga menggunakan sumber belajar. Selain menggunakan beberapa hal itu, termasuk juga di dalam kegiatan inti ini terkait dengan pemilihan pendekatan. Nah, pendekatannya apa? Ada tematik terpadu, ada saintifik, ada inquiry, ada pengungkapan atau disebut dengan discovery. Ada juga pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau biasa disebut dengan
project based learning. Nah, tentu dari berbagai pendekatan ini harus sesuai dengan karakter kompetensi yang ingin dicapai dan jumlah pendidikannya. Nah, itu terkait dengan kegiatan inti di dalam pembelajaran. Kemudian setelah kita membahas tentang kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maka masuklah di dalam KB3 yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kita mencoba untuk melihat apa makna yang bisa kita petik yang terdapat di dalam modul kita di halaman 2.32 sampai 2.33. Silakan buka modulnya. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya ya bahwa melalui kegiatan akhir nanti, kegiatan akhir itu memiliki makna untuk memantapkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajarinya. Kenapa? Karena dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut tersebut tentunya pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik itu lebih mantap karena terjadinya pengulangan ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua, makna yang bisa kita petik pada bagian ini adalah bahwa kegiatan inti di dalam pembelajaran itu untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena biasanya di dalam kegiatan akhir ataupun kegiatan tindak lanjut itu terkait dengan penilaian. Nah, penilaian itulah kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau keberhasilan siswa di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran umum yang utuh pada materi. Karena melalui kegiatan-kegiatan akhir atau tindak lanjut nanti kita mencoba untuk menyampaikan kepada peserta didik secara utuh dari materi yang dipelajari itu. Kenapa? Ada juga peserta didik itu di saat proses kegiatan inti itu tidak bisa menerima informasi secara utuh tentang materi yang dipelajari. Maka pada kegiatan akhir di dalam pembelajaran itu, termasuk juga di dalam kegiatan tindak lanjut, itu memberikan gambaran umum dan utuh pada materi yang dipelajari. Dan yang terakhir tentu mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran dari kegiatan akhir yang dilakukan. Nah, tentu hal ini beberapa makna yang dapat kita petik ataupun kita ambil yang terdapat di dalam modul kita di halaman 2.32 dan 2.33. Selain dari makna, tentu pada bagian berikutnya KB3 di modul 2 ini kita mencoba untuk melihat bagaimana bentuk kegiatan akhir dan tindak lanjut itu. Di mana perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan akhir dan tindak lanjut ini itu biasanya dilaksanakan dari 5 menit sampai 10 menit kegiatan yang dapat guru lakukan dengan kreasi masing-masing. Nah, tentu terkait dengan ini, seperti apa kegiatan akhir pembelajaran itu? Pertama, misalnya meninjau kembali penguasaan siswa, kemudian melaksanakan penilaian. Nah, terkait dengan ini contoh gambar yang bisa kita lihat bagaimana kegiatan-kegiatan akhir di dalam pembelajaran, baik itu meninjau kembali penguasaan siswa seperti seorang guru memberikan kesempatan kepada yang lain terhadap proses pembelajaran yang dilakukan atau melakukan penilaian seperti penilaian melakukan baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Itu bisa dilakukan oleh siswa. Kemudian berikutnya terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut, ya apa yang dilakukan dalam pelaksanaan tindak lanjut itu? Nah, ini terkait dengan memberikan pekerjaan rumah atau PR, bahas kembali materi yang sulit, atau menugaskan siswa untuk membaca pada materi tertentu supaya dia lebih paham itu seperti apa. Begitu juga untuk memberikan motivasi atau ingin belajar sampai kepada mengungkapkan topik kemudian yang akan datang. Nah, kelima bentuk ini merupakan pelaksanaan tindak lanjut di dalam pembelajaran. Nah, itulah beberapa informasi terkait dengan
isi modul kita yang ada hubungannya dengan tadi 3. Kan tetapi di dalam kesempatan ini seperti tadi Bapak akan memberikan informasi juga tentang Permendikbud tentang standar proses. Apa kegiatan yang dilakukan berdasarkan Permendikbud ini? Di sini dinyatakan di dalam kegiatan akhir pembelajaran, guru bersama peserta didik secara individual boleh atau secara berkelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi apa yang dievaluasi dan apa yang harus direfleksi. Ini terkait yang pertama tentang rangkaian aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan itu, termasuk hasil-hasil yang diperoleh, untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang kedua adalah memberikan umpan balik baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Yang ketiga melakukan kegiatan tindak lanjut dan bentuk dan tugas baik tugas individu maupun kelompok. Dan yang terakhir terkait dengan menginformasikan apa rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Nah, terkait yang ini tentunya ada hubungannya isi modul kita pada tab 3. Nah, itulah penyampaian dari Bapak yang memberikan fasilitas kita untuk bantuan belajar yang berkaitan dengan modul 2. Nah, tentu dengan apa yang Bapak jelaskan ini tentu tidak menuntut kemungkinan ada beberapa yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Berkaitan dengan tersebut, silakan kepada kita semua jika ada perlu yang kita pertanyakan atau kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu atau mahasiswa sekalian untuk menyampaikan apakah itu pertanyaan ataupun apa yang dipikirkan terkait dengan pembelajaran kita ini. Silakan. Halo mahasiswa sekalian, apakah monitor? Nah, Bapak takut kalau di kelas kita ini tinggal Bapak sendirian bersama Android-nya gitu kan? Jangan sampai. Silakan dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, mohon apakah bentuknya pertanyaan atau tanggapan atau seperti apa? Silakan. Sekaligus Bapak memberikan penilaian setiap tutorial. Ada? Ada yang mau menyampaikan? Tanya, silakan. Pengki ya? Halo Pengki ya? Ya silakan, suaranya terputus-putus, bisa diulangi pertanyaannya. Kegiatan akhir dan tindakan apa yang bisa dilakukan oleh guru di dalam kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut ya di dalam pembelajaran terpadu. Terkait yang pertanyaan ini ya, ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan sebelum Bapak memberikan tanggapan. Ada? Apa pertanyaannya? Kegiatan apa? Kegiatan akhir dan tidak lanjut, apakah yang bisa dilakukan? Waalaikumsalam. Pak Frizal mau memberikan tanggapan, silakan. Memberikan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan dari Pak. Ya, silakan. Dalam suatu pelajaran itu setelah kita keluar dari sebuah untuk berkata di antaranya kita
dari pelajaran kita pada hari itu kepada siswa, kemudian menanyakan secara langsung kepada siswa apa yang sudah dia pahami dari yang sudah dilakukan atau apa yang telah mahasiswa itu kuasai dari hasil pembelajaran kita tadi. Kemudian setelah itu kita bisa memberikan semacam latihan atau tes maupun soal baik secara langsung atau secara tertulis dari uraian-uraian kegiatan kita pada saat pembelajaran. Setelah selesai latihan, jika masih ada waktu, kita bisa memberikan semacam PR. Nah, itu masuk kepada tindak lanjut PR atau pekerjaan rumah yang diberikan kepada siswa yang dikerjakan sebagai awal saat kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Saya rasa itu masukan dari saya tentang kegiatan hari ini. Oke, terima kasih Pak Abdullah. Ada lagi yang lain? Pak Subagiono mau menyampaikan pendapat tanggapan pertanyaan Pengki? Silakan. Ya, silakan Pak Subagiono. Ya. Biasanya akan evaluasi untuk menengok hasil apakah kegiatan itu tadi berhasil atau tidaknya dalam kegiatan belajar mengajar yang sudah disampaikan. Ya. Saya kira seperti itu. Cukup Pak Subagiono. Oke. Ya. Yang lain? Yang lain ada? Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Afrizal sama Pak Subagiono ya, dimana kalau di dalam modul kita Pengki ataupun yang lainnya bahwa kegiatan akhir yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran itu melakukan peninjauan kembali penguasaan siswa, yaitu melakukan proses dengan melakukan merangkum atau menyimpulkan. Kemudian berikutnya kegiatan akhir itu melaksanakan penilaian. Jadi dua yang dijelaskan di dalam modul kita itu terkait dengan kegiatan akhir. Sementara untuk kegiatan tindak lanjut ya itu memberikan PR, kemudian membahas kembali materi atau menugaskan siswa untuk membaca materi tertentu atau bagian tertentu kan. Kemudian memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Yang terakhir adalah mengemukakan topik pelajaran yang akan datang. Nah, itu konteks yang ada di dalam modul kita. Nah, di dalam kesempatan ini juga Bapak akan mengulangi yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa kalau kita melihat dari kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut ini ya, berdasarkan standar proses, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu yang secara umum itu guru bersama peserta didik itu apakah dilakukan secara individu atau berkelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi. Jadi melakukan refleksi untuk melakukan evaluasi terhadap pertama adalah rangkaian pembelajarannya. Jadi kalau kita mengingat kembali proses kegiatan pembelajaran tentu tidak semuanya bagus, kan? Maka di dalam kesempatan kegiatan akhir pembelajaran itu kita bisa meluruskan terhadap kegiatan pembelajaran yang tidak konstruktif atau tidak bersifat membangun. Nah, kemudian di dalam kegiatan itu juga ya di dalam kita melakukan refleksi dan mengevaluasi kegiatan inti pembelajaran yang kita lakukan itu, kita bersama-sama dengan siswa itu menemukan apa manfaat yang diperoleh baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh siswa terkait dengan materi yang dipelajari. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa itu merupakan kegiatan akhir di dalam pembelajaran berdasarkan Permendikbud tentang standar proses. Nah, selain itu ada lagi Pak, ada
seperti melakukan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Mana yang sudah baik diberikan penguatan, mana yang kurang baik nanti akan diberikan penguatan bahwa itu tidak tepat atau seperti apa. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain seperti memberikan informasi rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Nah, itu barangkali yang perlu Bapak sampaikan terkait dengan pertanyaan teman kita Pengki. Bagaimana yang lain ataupun Pengki yang bersangkutan yang bertanya tentang hal ini? Apakah bisa dipahami atau seperti apa? Silakan. Bagaimana? Pengki atau yang lainnya? Jelaskah? Halo? Jelas ya. Yang lain bagaimana? Jelas ya? Oke. Kalau ada lagi yang mau bertanya silakan. Terkait dengan prosedur umum kegiatan pembelajaran. Sebelum kita masuk modul 3 terkait dengan keterampilan dasar mengajar. Silakan. Pak Aprizal, silakan. Halo Bang. Ya, silakan mau bertanya. Ini ada sedikit Ya, silakan. masalah pembelajaran. Jadi dalam kita mengajar, tidak semua anak itu memiliki taraf pemahaman yang sama. Ya kan, ini Bang. Ya. Jadi ada anak yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak sama, secara otomatis di dalam proses pembelajaran ini kita akan mengalami gangguan penghambatan sehingga menyebabkan selanjutnya itu tidak terpenuhi. Nah, di dalam proses pembelajaran kegiatan akhir, apa sih sebenarnya dalam Ya. Jadi singkat dari pertanyaan Pak Aprizal ini, di mana kemampuan siswa itu tidak sama ya. Selain kemampuan yang tidak sama, nah tentu hasil belajar yang diperoleh juga berbeda. Nah, perbedaan hasil pelajaran itu tentu di dalam kegiatan akhir maupun kita lanjut, apa yang bisa kita lakukan sehingga nanti terkait dengan kemampuan yang berbeda ini itu bisa teratasi. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Aprizal ini, silakan yang mau menanggapi terlebih dahulu silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Ibu Siti Sofia, silakan. Ya Pak, ini cuma menanggapi ini kan pengalaman pribadi ya Pak ya. Iya, silakan. Nah, jadi saya sudah 2 tahun itu khususnya mengajar kelas rendah. Jadi ada yang disebutkan sama Pak Abdul tadi, siswa yang mungkin kemampuannya tidak sama dengan siswa yang lain. Namun kalau di sekolah kami terapkan contohnya untuk mengatasi itu pelajaran tetap sama kita kasih Pak. Jadi nanti ada penilaian akhirnya kalau seandainya ada jam-jam kosong setiap hari Sabtu biasanya itu Pak. Nah, jadi setiap hari Sabtu khususnya dari kelas 1 yang kelas 1 yang belum mengenal huruf itu nanti kita latih lagi di jam ekstrakurikulernya Pak. Jadi kita ambil di jam lain selain dari jam pembelajaran seperti biasanya, diambil untuk khusus anak yang kurang seperti kawan-kawannya tadi kurang mampu. Jadi dari hari Senin sampai Jumat itu belajar full, belajar tematik dan sebagainya. Kemudian hari Sabtu itu khusus yang namanya pengembangan diri atau kapasitas. Jadi dari anak yang kelas 1 tadi yang kemampuannya kurang memadai, kami latih lagi di setiap hari Sabtunya Pak, kita ambil jam ekstrakurikulernya. Kegiatan ekstrakurikuler. Ya, makasih Ibu Siti Sofia. Jadi
menurut Ibu Siti Sophia bisa dilakukan di saat kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler ya. Di tempat Ibu Siti Sophia itu dilaksanakan setiap Sabtu. Nah, waktu dilaksanakan itulah misalnya kemampuan membaca. Bagi mungkin yang kemampuannya rendah belum bisa membaca tentunya melalui pembelajaran ekstrakurikuler ini itu dilakukan. Nah, itu yang dimaksud. Oke, terima kasih Bu Siti Sophia. Mungkin yang lain ada lagi yang menanggapi? Silakan. Pertanyaan dari Pak Rizal tadi. Pak Subagiono. Ibu Sriwayuni, silakan. Ya. Menurut saya ya, cara penanganan kan pada dasarnya proses penanganan pada setiap individu itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan suatu penanganan juga menggunakan cara yang berbeda-beda. Setelah guru menemukan perbedaan dari setiap individu, maka langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pengajaran yang disesuaikan dengan perbedaan tersebut supaya setiap individu mampu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sriwayuni. Jadi di dalam melihat perbedaan kemampuan siswa ini memang pada kegiatan akhir itu kita melakukan penilaian ya atau evaluasi terhadap kemampuan yang dicapai oleh peserta didik. Ingat bahwa di dalam penilaian itu tentu biasanya kita akan menggunakan sistem KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ini tidak ada di dalam pembahasan kita, tapi perlu kita sampaikan. Tentunya di dalam penilaian yang dilakukan itu nanti kita akan menganalisa hasil ulangan itu. Hasil ulangan atau evaluasi atau penilaian yang dilakukan itu nanti tentu ada kita temukan mana yang sudah kompeten, mana yang belum kompeten, atau mana yang sudah tuntas dan belum tuntas. Nah, tentu bagi yang memiliki kemampuan rendah itu kita nyatakan di dalam hal ini anggap saja itu adalah belum tuntas atau belum kompeten. Nah, tentunya untuk melakukan ini kita bisa melakukan remedial pembelajaran. Nah, remedial dalam pembelajaran itu bisa seperti yang ditawarkan oleh Ibu Siti Sophia tadi, begitu juga yang ditawarkan oleh Ibu Sriwayuni. Nah, maka dari itu tingkat kecepatan kemampuan siswa masing-masing itu bisa terimbangi. Dengan nanti jangan sampai apabila kita tidak tangani itu dengan baik, nah terkendala siswa yang kita ajarkan itu atau anak didik kita itu tidak naik kelas akhirnya. Kalau sudah naik kelas nanti disalahkan adalah guru. Nah, maka beberapa alternatif yang disampaikan tadi, terutama terkait dengan kegiatan remedial, itu penting dilakukan oleh guru. Tapi di dalam hal ini, kegiatan remedial itu bukan semata-mata memberikan soal ulang terhadap materi yang belum dipahami, akan tetapi kalau perlu prosesnya juga seperti yang ditawarkan oleh Ibu Siti Sophia tadi. Misalnya belum bisa membaca, seharusnya targetnya sudah bisa membaca pada minggu yang itu, dia belum mencapai, maka di hari Sabtu dia dilatih untuk membaca. Tapi begitu juga seperti konteksnya yang ditawarkan di dalam modul kita tadi. Ya, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan setelah ditanyakan oleh Pengki tadi. Nah, beberapa penjelasan itu juga bagian dari bentuk ya kegiatan yang bisa kita lakukan terhadap perbedaan dari kemampuan peserta. Nah, itu yang dimaksud Pak Abrizal. Barangkali apakah bisa dipahami atau ingin mengomentarinya kembali, silakan. Pak Abrizal? Ya Pak. Apakah penjelasannya cukup jelas? Itu
Oke, terima kasih. Bimbingan konseling itu maksudnya dalam cara itunya Pak? Nah, kalau untuk penerapan bimbingan konseling itu konteksnya tidak masuk ke dalam mata pelajaran, Pak Rizal. Biasanya, misalnya kalau terkendala terkait dengan misalnya kemampuan bahasa Indonesia misalnya, maka itu berhubungan dengan bagaimana peran BK itu dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia. Nah, sama seperti usulan yang disampaikan oleh Siti Setia. Apalagi di SD itu pada umumnya tidak terdapat guru BK secara khusus ya, kecuali pada sudah SMP ataupun SMA. Kalau SMP SMA ada, tapi yang terkait dengan BK ini itu berkaitan dengan mungkin permasalahan-permasalahan peserta didik secara umum. Secara umum seperti apa? Misalnya secara keseluruhan, misalnya hasil belajarnya rendah. Nanti dicek oleh orang BK, kenapa hasilnya belajarnya rendah? Tapi bukan cek satu persatu. Misalnya dilihat dari segi kamu tidur malam jam berapa, apa saja kamu lakukan di rumah, apakah kamu belajar atau tidak, belajar itu ada fasilitasnya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, itu semua dilakukan oleh BK. Nah, tentu di dalam hal ini ya pada tingkat SD itu dikembalikan kepada guru kelas masing-masing atau guru mata pelajaran. Seperti itu Pak Fizal. Bagaimana? Bisa Pak, bisa dipahami Pak. Ya. Oke, barangkali kita coba masuk ke modul 3 ya. Kita punya waktu lebih kurang sekitar 35 menit ke depan. Ya. Nah, pada modul 3 ini berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Ini Bapak coba untuk menampilkan bahan ajar Bapak. Bentar. Oh, bukan. Ini. Bisa ditampilkan. Sebentar ya. Coba apakah bisa terlihat materi yang Bapak tampilkan? Belum ya? Wah, belum ya? Oke, Bapak ulangi lagi. Mari di refresh lagi. Apakah bisa terlihat yang Bapak tampilkan? Sudah. Oke, ini modul 3 Bapak Ibu. Nah, terkait modul 3 ini mungkin Bapak akan percepat saja penjelasannya. Sebenarnya Bapak punya video penjelasannya, cuman sudah dites di kelas yang lain, suaranya nggak terdengar kalau kita menggunakan video YouTube. Nanti mungkin di kesempatan yang lain Bapak akan coba teknis yang lain. Nah, terkait dengan modul 3 ini ya, yang berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu, kita dituntut bagaimana bisa memahami, bisa menerapkan berbagai keterampilan mengajar yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu di SD. Nah, terkait dengan hal tersebut, kompetensi itu tidak hanya dituntut secara umum, namun kompetensi itu juga dituntut secara khusus, di mana di dalam modul 3 ini kita dituntut ada 3 kompetensi khusus ya. Maaf terlewat di pengajian ini.
Ya. Apa 3 kompetensi khusus itu? Pertama terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran, kemudian keterampilan bertanya dan menjelaskan, kemudian keterampilan memberikan penguatan dan mengadakan variasi. Nah, tentu terkait dan hal tersebut yang berkaitan dengan menjelaskan manfaat dan berbagai komponen dan prinsip di dalam penggunaan keterampilan tersebut. Nah, baiklah kita akan masuk ke dalam KB1 ya, di mana di dalam KB1 ini terkait dengan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru, yakni keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Berkaitan dengan hal tersebut, ya tentunya ada 4 komponen ya, 4 bagian di dalam KB1 yang harus kita pahami terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Apa ya? Keempat itu mulai dari pengertian, manfaat, komponen tentang keterampilan membuka pelajaran, dan komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, terkait dengan pengertian di sini perlu Bapak sampaikan bahwa agak lambat ini, bahwa yang dikatakan dengan keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu merupakan usaha yang dilakukan guru untuk memulai pembelajaran. Nah, tadi kita sudah membahas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir dan tindak lanjut di dalam pembelajaran terpadu. Nah, maka di dalam kesempatan ini kita akan berbicara 2 hal, keterampilan membuka dan keterampilan menutup. Nah, kenapa? Karena di dalam kegiatan pembelajaran terpadu ini terkait dengan bagian dari kegiatan pembelajaran itu banyak yang dilakukan oleh guru itu pada kegiatan membuka dan menutup pembelajaran. Maka disinilah kita sebutkan bahwa salah satu yang dimaksud di dalam keterampilan membuka itu merupakan usaha guru yang dilakukan oleh guru untuk memulai pembelajaran. Itu yang pertama yang bisa kita artikan di dalam modul kita pada halaman 3.4 ya. Kemudian yang kedua, kegiatan keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini merupakan kegiatan dalam rangka menyiapkan siswa untuk memasuki kegiatan inti. Karena tentunya kita pahami bahwa setiap kegiatan pendahuluan tentu nanti akan diikuti dengan kegiatan inti di dalam pelajaran. Nah, karena ini keterampilan membuka, tentu kegiatan dengan keterampilan membuka ini untuk mempersiapkan bagaimana siswa memasuki kegiatan inti di dalam pelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, pengertian yang bisa kita petik dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu bahwa keterampilan membuka dan menutup ini bukan kegiatan yang sifatnya administratif, artinya hanya tertulis di RPP. Akan tetapi ini memang untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, kegiatan keterampilan membuka dan menutup pelajaran ini merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pembahasan materi pembelajaran. Nah, itu beberapa pengertian yang bisa kita petik atau kita ambil dari modul kita pada halaman 3.4. Kemudian selain itu ya, dari segi yang lain ya, kita juga bisa melihat materi ini terkait dengan manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, berkaitan dengan hal ini tentunya bahwa ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran itu. Yang pertama, kita bisa menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran, kemudian membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran,
memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajarnya, sampai kepada memberikan kesadaran kepada siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari oleh siswa. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita lihat dari keterampilan membaca dan mengetik pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Nah, selain itu tentunya berkaitan dengan hal tersebut, kita harus memahami apa saja komponen yang terdapat di dalam keterampilan membuka pelajaran. Nah, terkait dengan komponen ini jaringannya agak lambat. Ya. Maaf Pak, ada petir ya Pak. Oh iya ya. Keluar ya Pak. Oh ya, keluar dulu lah. Bagi yang ya, nanti masuk lagi ya. 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 Silakan Pak Subagiono ya. Nah, terkait dengan ya. Baterainya low nih Pak, gimana lagi? Apakah kita listriknya hidup? Ibu? Enggak. Listriknya hidup ya? Tapi petir nih Pak. Ya, kalau petir Mati lampu Pak. mau mati lampu ya? Oh ya, menyesuaikan aja ya. Ya, bagi yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan silakan untuk permisi. Nanti informasi lebih lanjut silakan tanyakan dengan teman-teman yang lain atau Bapak sampaikan di WA saja. Ya. Menyesuaikan ya. Ya. Nah, terkait dengan materi kita ini ya, tentunya Bapak slide lagi. Ada 4 komponen keterampilan membuka pembelajaran. Ingat ya, komponen keterampilan membuka pelajaran. Tentu ini terkait dengan kegiatan pendahuluan. Nah, jangan sampai nanti di saat kita membahas komponen keterampilan membuka pelajaran itu, tapi kita berpikir tentang kegiatan inti. Tapi ini berkaitan dengan kegiatan pendahuluan. Apa 4 komponen itu Pak? Pertama, komponen keterampilan membuka pelajaran itu untuk menumbuhkan perhatian, kemudian membangkitkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Nah, terkait dengan 4 ini, di dalam menumbuhkan perhatian itu keterampilan membuka pelajarannya, di mana guru itu dituntut memiliki variasi gaya mengajar. Gaya mengajar di sini tentunya sangat diperlukan oleh seorang guru sehingga nanti siswa tidak bosan dengan pembelajaran yang diikutinya. Nah, maka dari itu penting bagi kita memiliki gaya belajar yang nanti memberikan perhatian kepada peserta didik atau siswa yang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuhkan perhatian itu dapat dilakukan dengan penggunaan media. Nah, media yang Bapak gunakan dengan tampilan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya, tentu nanti akan menumbuhkan perhatian kita terhadap materi pembelajaran. Mungkin berbeda kasarnya seandainya bantuan belajar tutorial ini Bapak lakukan dengan berceramah mulai dari awal sampai akhir. Mungkin Bapak jadi tukang ceramah ya, bukan tukang pemberi bantuan belajar. Nah, maka dari itu penting bagi kita penggunaan media ini itu bagian dari menumbuhkan perhatian siswa di dalam belajar. Nah, yang terakhir, untuk menumbuhkan perhatian ini kita harus melaksanakan interaksi di dalam pembelajaran itu yang variatif. Ada kadangnya kita harus menjelaskan materi itu, ada kadang kalanya kita itu harus bertanya kepada peserta didik, meminta peserta didik untuk memberikan contoh, dan lain sebagainya. Ini kegiatan-kegiatan yang lain. Begitu juga pada poin berikutnya, komponen keterampilan membuka pelajaran itu, keterampilan membuka pelajaran itu untuk membangkitkan motivasi belajar. Mulai dari misalnya memperlihatkan sikap hangat kita,
antusias kita dengan peserta didik, sehingga peserta didik nanti akan menimbulkan rasa ingin tahu terhadap materi yang dipelajari. Begitu juga mengemukakan ide yang menantang atau bertentangan dengan peserta didik atau apa yang sudah dimilikinya, sehingga dengan yang menantang itulah yang akan nanti rasa motivasi untuk belajar, mengetahui apa yang dipelajari itu semakin bertambah. Begitu juga dengan memperhatikan minat siswa. Nah, kemudian yang ketiga, komponen keterampilan membuka pelajaran di dalam keterampilan membuka pelajaran ini adalah memberikan acuan. Nah, ini kan keterkaitan dengan kegiatan pendahuluan yang kita bahas di modul 2 tadi. Mulai dari mengungkapkan tujuan dan batas tugas, ya, menjelaskan langkah pembelajaran, mengingat inti tema yang akan dipelajari, sampai kepada mengajukan pertanyaan. Nah, tentu ini menjadikan acuan-acuan kita di dalam keterampilan membuka pelajaran, di dalam pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir adalah membuat kaitan terhadap kemampuan ataupun pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik, termasuk juga materi yang sudah dipelajari dengan mengaitkannya dengan materi pembelajaran yang akan dibahas. Nah, itulah beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran. Berikutnya, komponen keterampilan menutup pelajaran itu terkait dengan dua kegiatan. Nah, pertama, meninjau kembali atau melakukan level review, ya, terhadap pembelajaran yang dilakukan, dan yang terakhir adalah melakukan. Nah, ini sama seperti pembahasan seperti yang ada pada modul 2 tadi di kegiatan. Nah, kembali dari beberapa penjelasan tadi, disitulah yang menuntut kepada guru bagaimana memiliki keterampilan menutup pelajaran itu dengan baik di dalam pembelajaran terpadu. Setelah kita membahas KB 1, kemudian kita masuk kepada KB 2. Kalau KB 1 tadi terkait dengan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, ya. Sementara pada KB 2 ini kita akan membahas tentang keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Nah, terkait dengan KB 2 ini bisa kita buka di modul kita itu, yaitu pada halaman 3.17. Nah, di mana terkait dengan keterampilan menjelaskan, kemudian keterampilan bertanya di dalam pembelajaran terpadu itu ada 4 bagian, mulai dari pengertian, manfaat, sampai kepada komponen, baik itu komponen menjelaskan maupun komponen keterampilan bertanya. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, tentunya apa yang kita pahami terkait dengan menjelaskan. Nah, ingat bahwa menjelaskan itu perlu juga kita bedakan antara menjelaskan dengan menceritakan. Nah, yang seperti apa yang Bapak maksud, Pak? Sebentar. Terkait dengan menjelaskan itu atau disebut dengan to explain, ya. Di mana keterampilan menjelaskan ini dalam rangka membuat sesuatu itu menjadi jelas secara sistematis tentang informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Nah, disitulah yang disebut dengan menjelaskan di dalam keterampilan menjelaskan ini, termasuk juga dengan melakukan penjelasan itu, ya, tentu nanti untuk memperoleh informasi dan meningkatkan interaksi yang efektif di dalam proses pembelajaran. Nah, selain dengan istilah menjelaskan, ada lagi menceritakan. Nah, kita harus memahami perbedaan dari dua konteks ini. Kalau menceritakan itu hanya memberikan informasi tentang sesuatu hal tanpa menjelaskannya. Tentunya di dalam konteks ini kita ingin katakan bahwa menceritakan itu hanya memberikan informasi saja, tanpa harus melihat kejelasan dari informasi yang diperoleh, karena ini hanya sebatas cerita, bukan penjelasan. Nah, di situ kita bisa lihat apa yang harus dijelaskan.
menjelaskan dan apa bedanya dengan menceritakan. Nah, setelah itu tentunya kita juga harus paham atau mengerti apa yang dimaksud dengan keterampilan bertanya. Nah, sebelum itu ya tentunya kita coba melihat apa manfaat dari menjelaskan itu. Kalau kita lihat di dalam modul kita, manfaat yang bisa diperoleh itu bisa kita lihat di halaman 3.18, mulai dari membantu siswa memahami berbagai konsep, meningkatkan keterlibatan, kemudian memperkirakan tingkat pemahaman, meningkatkan aktivitas pembicaraan, kemudian membantu siswa menggali pengetahuan sampai kepada menggunakan waktu secara lebih efektif. Nah, disitulah kita bisa temukan beberapa manfaat dalam keterampilan menjelaskan. Kemudian berikutnya terkait dengan keterampilan menjelaskan ini, tentu di dalam kita merencanakan isi tema, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, misalnya tema yang akan kita rencanakan itu harus dianalisis secara keseluruhan, guna mencerminkan inti dari esensi kompetensi dasar dan indikatornya, kemudian memiliki signifikasi atau memiliki tingkat keberartian yang tinggi bagi siswa sampai kepada mengandung nilai guna yang bagi hidup siswa ataupun menunjang kecakapan hidupnya tersebut menjadi skill. Nah, terkait dengan 4 yang harus diperhatikan di dalam tentunya tema-tema, karena di dalam mata pelajaran tematik itu tema sudah ditentukan, tentu dari tema-tema tersebut sudah memperhatikan beberapa hal ini terkait dengan isi tema itu sendiri. Maka di dalam kesempatan ini hanya sebagai informasi bagi kita semua. Kemudian berikutnya kita coba masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan manfaat atau yang manfaat dari bertanya. Tadi manfaat dari menjelaskan. Nah, terkait dengan manfaat bertanya, satu, bertanya itu mengarahkan siswa supaya lebih aktif, ya, mempelajari suatu tema dari berbagai aspek secara terintegrasi. Nah, kemudian meningkatkan kegiatan belajar yang lebih variasi dan bermakna. Nah, kemudian mendorong siswa untuk berperan sebagai sumber informasi, kemudian membentuk kebiasaan, ya, sampai kepada menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dibahas. Nah, ketujuh poin ini merupakan manfaat dari keterampilan bertanya. Kemudian berikutnya terkait dengan komponen-komponen baik itu menjelaskan maupun bertanya, tentu ada beberapa komponen seperti yang terdapat di dalam komponen keterampilan menjelaskan itu ada tentang kejelasan, kemudian contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, sampai kepada umpan balik. Nah, terkait dengan 4 hal ini perlu kita sampaikan bahwa yang berhubungan dengan kejelasan itu berhubungan dengan kelancaran kejelasan ucapan dalam berbicara. Nah, selain itu juga susunan kalimat yang digunakan, termasuk juga penggunaan istilah. Nah, ketiga hal ini memberikan kejelasan kita yang bisa menunjukkan sejauh mana keterampilan kita di dalam melakukan penjelasan di dalam pembelajaran terkait. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan penggunaan contoh dan ilustrasi. Nah, terkait dengan contoh dan ilustrasi ini tentu di dalam komponen keterampilan menjelaskan untuk menunjukkan kejelasan. Ada taraf berpikir siswa yang sangat konkret, karena tanpa melihat yang konkret siswa sulit untuk berpikir, apalagi siswa ini masih dalam tingkat sekolah dasar. Nah, begitu juga contoh penggunaan dan ilustrasinya dapat dilakukan di awal maupun di akhir penjelasan sesuai dengan karakter temanya. Nah, kemudian terkait dengan pemberian tekanan, ini berkaitan dengan guru harus menguasai variasi gaya mengajar. Nah, di dalam hal ini tentunya bisa kita lihat ada bagian
halaman 3.22. Nah, terkait dengan ini tentunya kita bisa memberikan tekanan-tekanan dalam rangka keterampilan menjelaskan sehingga peserta didik menguasai struktur penyajian materi, kemudian juga ketika mengucapkan butir-butir penting disertai dengan mimik, muka, dan gerakan-gerakan anggota badan yang sesuai. Nah, itu merupakan bagian dari pemberian tekanan di dalam keterampilan menjelaskan. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Ya. Umpan balik ini tentunya ini terkait dengan guru harus senantiasa mengecek pemahaman para siswa, baik yang terkait dengan apa yang sudah dipahaminya maupun yang belum, tujuannya sudah dicapai ataupun belum, atau kompetensi yang telah dituntut di dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, tentu itu semua berkaitan dengan keterampilan menjelaskan. Nah, itu pada bagian yang kedua. Kemudian berikutnya, setelah itu kita masuk di dalam keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Nah, terkait dengan pengertian ya, penguatan atau penguatan ini bisa kita sebut dengan reinforcement. Reinforcement ini ataupun penguatan dalam bahasa kita itu merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap apa? Terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku yang positif itu atau terjadinya peningkatan perilaku yang sama seperti penguatan yang diberikan. Nah, tentu respon positif dari guru akan membuat siswa merasa senang dan cenderung mengulangi bahkan meningkatkan perilakunya tersebut. Sementara yang dimaksud dengan variasi itu terkait dengan berubahnya suatu keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut menjadi tidak monoton dan membosankan atau menjenuhkan. Nah, ini penting bagi seorang guru itu memiliki keterampilan memberikan variasi atau variatif di dalam pembelajaran terpadu. Kenapa? Karena tanpa adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu tentu nanti akan menimbulkan sikap yang membosankan atau rasa yang membosankan atau menjenuhkan di dalam pembelajaran. Bila kita misalnya mengutamakan ceramah, ya, itu mungkin diterima oleh peserta didik kita. Kemudian terkait dengan variasi ini, maka gaya mengajar atau teaching style itu bisa kita lakukan dengan menggunakan alat, media pembelajaran dan pola interaksi yang kita bangun di dalam pembelajaran tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya perlu juga kita lihat apa manfaatnya. Jadi kalau kita lihat dari modul kita ini, beberapa manfaat di dalam kegiatan penguatan dan variasi. Nah, ini tentunya diharapkan bisa kita baca dan kita simak masing-masing di dalam modul kita karena kita dibatasi waktu. Maka dari itu nanti apabila perlu didiskusikan kita lanjutkan di LMS. Berikutnya beberapa hal terkait dengan komponen keterampilan di dalam memberikan penguatan. Ingat bahwa keterampilan memberikan penguatan itu bisa dalam bentuk dua hal. Ya, pertama penguatan dalam bentuk verbal maupun penguatan dalam bentuk non-verbal. Kalau penguatan dalam verbal bisa dalam bentuk menggunakan kata atau kalimat seperti terima kasih, bagus, baik sekali dan sebagainya. Kalau penguatan non-verbal bisa dalam mimik, ya, wajah, kemudian gerakan badan dan sebagainya. Termasuk juga non-verbal itu menyentuh misalnya menggosok punggung atau pundak, menyatakan bahwa ini sesuatu yang baik atau bagus, atau ini misalnya tepuk-tepuk pundak dengan perlahan jangan diulangi kembali, itu kan menandakan suatu peringatan. Nah, itu dalam sentuhan. Kemudian kegiatan yang menyenangkan, nah, itu macam-macam ya, misalnya anak-anak punya kesenangan seperti apa, ini salah satu bentuk penguatan non verbal, termasuk juga memberikan simbol
ataupun benda yang mungkin dinilai berharga bagi peserta didik, sehingga dia merasa sesuatu yang dilakukannya itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, kemudian berikutnya komponen yang terdapat di dalam keterampilan memberikan variasi itu mulai dari gaya mengajar, pola interaksi pembelajaran sampai dengan penggunaan media. Untuk gaya mengajar menggunakan variasi suara itu turut menunjukkan bagaimana keterampilan yang kita miliki. Kenapa? Kapan suara kita itu cepat, kapan lambat, kapan nada itu tinggi, kapan itu rendah atau sedang, atau seperti apa. Nah, itu akan memberikan warna dari gaya kita. Kemudian berikutnya, gaya mengajar itu yang terkait dengan komponen pada keterampilan memberikan variasi itu adalah memusatkan perhatian, bisa juga dilakukan, kemudian melakukan misalnya diam saja, itu juga gaya belajar. Tapi diam itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Sebagai contoh misalnya, kalau seandainya kita lagi serius untuk menjelaskan materi pelajaran terkait dengan apa yang harus diperhatikan oleh siswa di dalam materi pelajaran itu, ada yang ribut. Setelah kena ada yang ribut, kita stop. Nah, itu kan senyap. Nah, tentu nanti dia akan kok ibu atau pak guru itu berhenti menjelaskan materi. Nah, kegiatan senyap itulah yang kita maksud bahwa itu bagian dari gaya mengajar. Bukan berarti senyap itu tidak melakukan apa-apa. Kemudian berikutnya kontak pandang. Nah, kita harus memperhatikan apabila kita kegiatan pembelajaran itu dengan tatap muka, kita perhatikan satu persatu bagaimana peserta didik itu belajar atau berinteraksi dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu terkait dengan variasi di dalam pembelajaran. Kemudian begitu juga dengan gerakan badan dan mimik, kemudian perubahan posisi guru yang tidak hanya duduk saja di kursinya di depan. Tentu kalau hanya duduk saja di depan, kita tidak tahu apa yang dilakukan siswa di belakang. Maka dengan kita melakukan perubahan posisi, itu bagian dari gaya kita melakukan kegiatan pembelajaran yang disebut dengan gaya mengajar. Kemudian berikutnya pola interaksi pembelajaran. Ada satu arah, ada dua arah, ada banyak arah. Satu arah bisa dari guru dan siswa. Kalau dua arah bisa juga dari siswa ke guru. Atau banyak arah dari siswa ke siswa, siswa ke guru, guru ke siswa, atau segala macamnya. Baik itu yang beraturan maupun tidak beraturan. Nah, itu pola interaksi pembelajaran yang merupakan bagian dari variasi dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir, di dalam modul kita ini adalah penggunaan media. Jadi penggunaan media itu bagian dari variasi dalam pembelajaran. Apakah media yang kita gunakan itu visual, apakah audio, atau kedua-duanya. Nah, itulah beberapa hal di dalam kesempatan ini yang perlu Bapak sampaikan kepada kita semua terkait dengan isi dari modul 3. Nah, perlu Bapak sampaikan sebelum waktu kita habis bahwa tugas tutorial 1 kita pada tutorial ketiga ini yaitu membuat 2 buah RPP. 2 buah RPP ini nanti secara lebih lengkap informasinya akan Bapak sampaikan di LMS. Di mana di dalam LMS nanti Bapak meminta kita membuat 2 buah RPP. 1 buah RPP itu nanti Bapak yang menentukan temanya, sementara satunya lagi boleh menentukan temanya masing-masing dari pilihan yang diberikan. Nah, terkait dengan hal tersebut tentunya perlu Bapak sampaikan bahwa lebih lanjut dari tugas ini nanti pada saat kita masuk ke tutorial kelima dan ketujuh ya. Kelima itu nanti 2 RPP ini, 1 RPP-nya akan kita gunakan sebagai presentasi kita masing-masing secara individual, itu secara harus dibuatkan videonya. Kemudian 1 RPP-nya lagi yang kita buatkan sebagai tugas tutorial 1 ini, 1 RPP-nya nanti pada tugas tutorial 3 pada tutorial ke-7 itu dalam rangka bagaimana 1 RPP itu dipraktekkan oleh masing-masing mahasiswa di kelas ya, tanpa harus ada siswa karena masa pandemi. Nah, itu yang terkait dengan tugas tutorial baik kelima maupun
ke-7 ya, atau tutorial kedua atau tutorial ketiga. Nah, tapi yang jelasnya untuk tutorial ketiga ini, tugas tutorial pertamanya adalah membuat 2 buah RPP. Lebih lanjut informasinya nanti itu akan Bapak sampaikan melalui Learning Management System yang sudah ditentukan oleh universitas kita. Sampai di sini penjelasan Bapak terkait dengan isi modul 3 maupun terkait dengan tugas tutorial ke-1 ya, tugas tutorial 1. Nah, terkait dengan ini sebelum kita mengakhiri buat kita pada sore hari ini, hampir sore ya, adakah yang mau disampaikan? Silakan. Silakan. Halo? Ya, silakan. Pak Faisal. Itu bikin 2 RPP itu Pak, tulis tangan atau diketik itu Pak? Nanti tugas RPP ini dibuat diketik ya. Sudah itu jangan lupa, karena ini diketik, nanti kita akan coba supaya nanti sistem yang ada di LMS kita itu untuk mendeteksi tingkat kesamaan tugas yang kita kerjakan dengan yang sudah dibuat oleh orang lain secara online. Karena ada sistem secara otomatis, dalam hal ini Bapak ingin sampaikan, jangan sampai tugas ini hasil copy paste atau sudah di copy dibuat di tempat lain atau dirubah. Nah, nanti akan teridentifikasi tugas itu tidak bisa diterima atau ditolak. Maka berkaitan itu nanti nilai akan kosong. Nah, itu informasi yang paling penting terkait dengan tugas kita dalam bentuk yang diketik ini. Apakah bisa dipahami yang Bapak maksud, Pak Fizal? Bisa Pak. Ya, yang lain gimana? Ya, diketik ya. Bagi yang tidak punya laptop atau komputer, nanti ketiknya di handphone saja. Nanti upayakan ada Microsoft Word ya, yang ada di aplikasi Android kita. Nanti diketik pakai suara bisa, atau diketik manual juga bisa. Saran Bapak, ketik menggunakan suara saja supaya lebih cepat. Kemudian masalah akurat nanti silakan dicek edit. Bisa itu dipahami Ibu Sri Wayuni? Ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Dalam format PDF ya. Nanti dikumpulkan dalam format PDF. Informasi lebih lanjut akan Bapak sampaikan melalui LMS. Ibu Sophia, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup? Mbak kadang colok ya Pak. Dikirim pada. Nggak kedengaran? Iya Pak, nanti dikirim di grup aja Pak. Oh ya, nanti di LMS saja. Di LMS ya. Kalau di grup itu hanya informasi umum. Iya ya. Oke, untuk mengakhiri tutorial kita pada hari ini, walaupun lewat 2 menit, silakan semuanya mengaktifkan kamera supaya Bapak bisa melakukan